Oke kawan, kali ini saya melanjutkan konten yang sebelumnya ya. Saya sudah berjanji akan memberikan tips-tips ya atau cara bagaimana bangkit dari usaha yang terpuruk. Nah, tips yang pertama ya yaitu mendekatkan diri pada agama ya. Itu tips yang pertama. Saya ulangi, tipsnya yaitu mendekatkan diri pada agama. Saya tidak bisa memberikan saran kepada Anda untuk kemudian memuja blorong ya, memuja Nyi Roro Kidul ya, pelihara tuyul dan lain sebagainya. Itu saya tidak bisa memberikan saran seperti itu. Jadi ya saran yang bisa saya berikan ya, karena saya ini paranormal ahli hikmah Nusantara ya, jadi ya kembali ke agama ya. Karena pada hakikatnya Tuhan ya, kalau saya ahli hikmah berarti Allah ya. Karena hakikatnya Allah itu bisa menjadikan manusia itu kaya dalam satu malam, dan Allah juga yang bisa menjadikan manusia itu miskin dalam satu malam. Jadi ya tips yang pertama, kembali pada agama, kembali pada Tuhan. Apapun agama Anda ya, kalau Kristen ya berbanyak ibadah melalui cara-cara kekristenan ya. Kalau Anda Katolik ya berbanyak ibadah melalui cara-cara kekatolikan ya. Kalau Anda Hindu ya perbanyak ibadah sesuai dengan cara-cara Hindu. Kalau Anda Buddha ya kembali ya kepada agama, kembali memperbanyak ibadah sesuai dengan tata cara Buddha. Kalau Islam ya kembali ke agama ya, mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan itu mampu menjadikan manusia itu kaya dalam satu malam, dan Tuhan juga yang mampu menjadikan manusia itu miskin dalam satu malam. Nah, kemudian selain mendekatkan diri pada Tuhan ya, apa yang bisa dilakukan? Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah. Untuk memperbanyak ibadah ini saya hanya bisa memberikan tata cara sesuai dengan agama Islam ya, karena saya agamanya Islam ya. Kalau agama lain nanti saya ngasih tata cara ibadahnya malah keliru ya, malah salah, malah dosa. Nah, yang pertama yaitu ya sebisa mungkin sempatkan sholat jamaah ya, sholat berjamaah, mau itu di rumah, di masjid, di kantor ya, yaitu perbanyak sholat jamaah ya, sempatkan sesempat-sempatnya ya, itu untuk selalu sholat jamaah. Kemudian ya, baca istighfar ya, astagfirullahaladzim ya, baca istighfar ya, astagfirullahaladzim, begitu saja boleh, atau kalau mau agak panjang ya, astagfirullahaladzim aladzilla ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, seperti itu ya. Itu kapanpun, dimanapun, sedang melakukan apapun ya, kecuali kita lagi di WC ya, kecuali itu. Jadi sepanjang hari saat makan baca istighfar, saat di perjalanan baca istighfar, saat kerja baca istighfar, saat dagang baca istighfar ya. Ini sanadnya jelas ya, sanadnya jelas. Dengan memperbanyak membaca istighfar, apapun yang kita butuhkan itu akan dipenuhi oleh Allah, kayak gitu ya. Ini sudah banyak ya, kisah-kisahnya sudah banyak, Anda bisa mencari sendiri ya. Kemudian ya, tips yang berikutnya ya, yang ketiga ya, yaitu memperbanyak sedekah ya, memperbanyak sedekah. Sedekah ini tidak ke saya ya, sedekah ini bukan untuk saya. Sedekah yang paling baik itu ke keluarga. Keluarga Anda sendiri ya, sedekah yang paling baik. Kemudian sedekah yang berikutnya yaitu ke tetangga-tetangga sekitar ya, yang membutuhkan. Loh Ki, saya ini sedang miskin kok malah suruh sedekah. Sedekah itu tidak akan membuat Anda menjadi miskin ya. Sedekah itu banyak sudah kisah-kisah orang yang menyedekahkan hartanya ya, mau ikhlas mau tidak tetap diganti ya. Contohnya adalah salah satu kisah sahabat Nabi, saya lupa namanya ya, jujur saya lupa namanya. Dia itu punya uang yang banyak ya, dia itu punya uang yang banyak. Nah, dia itu seorang pedagang, sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain itu adalah petani kurma ya, petani kurma. Suatu ketika dia ingin berpartisipasi dalam perjuangan ya, menyebarkan agama Allah, yaitu dengan cara apa? Kasihan sahabat-sahabat Nabi yang petani kurma, karena ketika pulang perang kurmanya sudah pada busuk. Nah, kemudian dia ya, karena ingin itu adalah membantu perjuangan, dia membeli semua kurma-kurma busuk seharga kurma-kurma segar. Nah ya, misal ya, kurma segar kok harganya 10.000, kurma busuk harganya 5.000 misalnya. Dia bersedia membeli kurma busuk milik sahabat-sahabat Nabi dengan harga kurma segar.
jelas dong semua orang berbondong-bondong menjual kurmanya ke dia. Kenapa? Karena itu tadi, setelah pulang perang kurmanya itu udah kelewat gitu loh, sudah after cook, sudah kelewat panen, semua dijual ke dia dengan harga kurma segar. Tidak lama kemudian negeri tetangga ya itu terkena wabah penyakit, yang mana obatnya adalah kurma busuk tadi, kurma yang sudah overcook tadi. Akibatnya apa? Raja dari negeri tersebut bersedia membeli kurma-kurma busuk dengan harga 2 kali lipat dari kurma segar. Akibatnya apa? Ya pedagang tadi, sahabat Nabi tadi kebanjiran lagi uang. Kenapa? Karena apa yang dia beli ternyata dijual atau dibeli orang lain dengan harga berkali-kali lipat. Nah itulah yang saya sebut dengan sedekah itu tidak akan membuat Anda menjadi miskin ya. Sehingga banyak-banyaklah bersedekah. Bersedekah ke hewan ya boleh, memberikan makan, memberikan minum ya, kucing yang lewat, burung yang lewat boleh. Kenapa? Karena kucing, burung, hewan itu semua berzikir kepada Allah dengan caranya masing-masing. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Nah kemudian ya selain sedekah ya, yaitu memperbanyak ya membaca surat ya, Quran surat Al-Waqiah. Ini saya diajari oleh kiai di desa saya ya. Kapan membaca surat Al-Waqiah ini? Ya sesempatnya kita ya. Kalau saya biasanya setelah sholat maghrib itu saya membaca Al-Waqiah ya. Kemudian kalau kiai di desa saya itu setelah sholat tahajud ya, setelah sholat tahajud dia membaca Al-Waqiah. Teman-teman saya yang lain ya setelah sholat subuh ya, pengusaha sukses di tempat saya itu saya tanya ya dia juga membaca Al-Waqiah setelah sholat subuh kayak gitu. Jadi itu adalah amalan-amalan yang mudah ya, kemudian murah ya, bisa dilakukan oleh Anda kapanpun siapapun, tidak perlu ilmu yang aneh-aneh, kemudian sesuai dengan anjuran agama, sesuai dengan tuntunan agama ya, dimana insya Allah bukan saya yang berjanji ya, insya Allah itu bisa membalikkan Anda from zero to hero kayak gitu. Oke kawan, sekiranya itu ya yang bisa saya ajarkan, bisa saya bagikan ya menurut pengalaman saya sendiri ketika saya bangkrut dulu ya. Tidak perlu Anda minta doa yang aneh-aneh, tidak perlu Anda meminta amalan yang aneh-aneh ya, tidak perlu Anda meminta ritual-ritual yang aneh-aneh. Lakukan saja apa yang pernah saya lakukan untuk kembali bangkit dari bangkrut menuju sukses. Sekian kawan untuk rekaman kali ini, untuk konten kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir ya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik.